Saya pikir saya ada di taman-taman surga. Karena saya lihat wanita-wanitanya cantik-cantik. Cantiknya pakai kol-kolah. Cantik kok. Alhamdulillah. Semoga cantiknya bukan hanya rupa, tapi mudah-mudahan cantiknya juga seluruh akhlak dan jiwa raganya. Alhamdulillah. Kita mulai karena sudah cantik kok ya. Umi mau ngasih hadiah dengan salam. Salam bagian dari doa. Nanti salamnya Umi dibales ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fi uluhiyatihi wa rububiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah, karunia yang luar biasa. Hari ini Umi membersamai majelis taklim al-mu'minin, Masya Allah, di tempat yang terbaik, kegiatannya terbaik, kitab yang dibaca adalah kitab terbaik. Mudah-mudahan insya Allah pertemuan ini adalah pertemuan terbaik yang akan Allah hadiahkan keberkahan, yang akan Allah hadiahkan keridhaan. Kalau Allah udah ridho, pahala gampang. Kalau Allah udah ridho, alhamdulillah aku dapat. Bu, alhamdulillah ilmu dapat, ya, pertemanan dapat, silaturahim dapat. Karena Allah udah janjikan orang yang selalu menuju kebaikan, selalu terus bersama dengan Allah, Allah akan hadiahkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Amin ya rabbal. Salawat teriring salam, marilah kita takzimkan kepada manusia utama, manusia yang luar biasa. Begitu cintanya dengan kita, Bu. Di detik-detik kehidupannya hanya kita yang digambarkan, bahkan dilisankan, diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummati, ummati, ummati. Cinta yang luar biasa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengabadikan cintanya. Bayangkan seorang zat Allah Azza wa Jalla yang menciptakan manusia yang bernama Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Bu ya, bersolawat kepada nabinya. Mohon maaf, bersolawat kepada ciptaannya. Cukup viral ayatnya. Kalau ada majelis talim yang kagak hafal, kelewatan ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahirabbil. Berkah luar biasa cinta Nabi kepada kita, bareng-bareng bersama
kita balas cinta Nabi, sehingga insya Allah dengan izin Allah yang hadir hari ini, bahkan ada di media sosial kita lewat YouTube, entah itu TikTok dan sebagainya, mudah-mudahan insya Allah mendapatkan syafaat dari Nabi mulia kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang Umi hormati, yang Umi cintai, salam kenal semuanya, yaitu pembina Yayasan Bapak Haji Imam Prakoso yang masih dalam perjalanan ya. Beliaulah pertama kali yang menghubungi Umi, alhamdulillah. Bahkan sampai negosiasi dengan waktu ya. Umi tadinya bulan Februari Bu, tapi qadarullah bulan Februari saya dalam perjalanan, insya Allah memenuhi undangan Allah, menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 14 bersama dengan keluarga. Jadi alhamdulillah hari ini baru bisa terlaksana. Mudah-mudahan berkah ya Bu ya. Yang kami hormati penasehat Yayasan Bapak Dr. Andes Kiai Haji Jainuri Hazid. Tadinya saya mau pantun, tapi karena sudah beliau bagus sekali, saya jadi minder. Gak usah, sudah terwakili. Mudah-mudahan doa-doanya yang diharapkan oleh kita semua, rumah mewah, apalagi Bu tadi itu. Ya, wah pokoknya semuanya ya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Ketua Kelompok PKK RW 09 Ibu Hajah Hananik. Oh izin ya, Masya Allah, mudah-mudahan beliau menyimak lewat YouTube ya Bu ya. Yang kami cintai, yang kami sayangi, bahkan mungkin dicintai oleh ibu-ibu semua hari ini ya, yaitu ibu kita Ketua Majelis Taklim Muslimah Ibu Apuk. Alhamdulillah, kita doakan bapak-bapak tercinta kita dan juga ibu-ibu yang hadir hari ini, semoga selalu sehat walafiat, berkah hidupnya, sukses, mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah, Allah limpahkan rezeki yang mengalir bagikan aliran air zam-zam yang tidak pernah berhenti, segala hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum pernah umroh, yang belum pernah haji, mudah-mudahan tahun ini bisa berangkat. Bu, berangkat. Yang paling kencang berangkat. Alhamdulillahirabbil alamin. Doain nih Bu ya, mudah-mudahan Umi jadi Sultan Jakarta Pusat. Biar kalau Umi banyak duitnya yang hari ini datang Umi berangkatin umroh. Amin ya rabbal alamin. Kan nggak tahu ya Bu ya Bu Apuk ya. Di antara ibu-ibu ini ada doanya yang diijabah oleh Allah. Ya amin amin. Kendaraan terbaik, hotel terbaik, pesawat terbaik. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, Masya Allah, ini suatu karunia yang luar biasa. Umi kalau sudah bicara tentang seminar parenting, ya karena Umi memang spesialisnya adalah parenting. Ya Umi mendapatkan amanah dari seorang lembaga Australia namanya Save the Children. Umi sudah dikontrak kurang lebih selama 5 tahun ya. Jadi 5 tahun kebelakang kemarin Umi keliling-keliling dari seluruh Indonesia, dari Atambua, Kendari ya. Sampai Allah kasih hadiah Umi bisa berangkat ke Turki. Di salah satu sekolah ternama di dunia namanya Sulaimaniyah. Umi juga sharing di sana. Alhamdulillah ya, salah satu negara ada Turki, ada Korea, alhamdulillah bisa memberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa berbagi di seluruh dunia berkenaan dengan parenting yang hubungannya dengan mendidik anak-anak. Karena saya spesialisnya magister PAUD ya Bu ya. Jadi memang ini kesenangan saya, kesukaan saya. Kalau saya udah ketemu ibu-ibu ngomongin anak, aduh luar biasa. Ibu-ibu juga kalau udah ngomongin anak luar biasa, benar nggak Bu? Ya, ada kadang-kadang gembira, bahagia, tapi kadang-kadang juga ada air mata. Benar gak sih? Air matanya ada 2. Ada air mata bahagia karena anak mengangkat derajat kita sebagai orang tua. Ada yang menangis karena sedih. Ya Allah, anak ada yang gak ingat sama kita. Benar apa benar? Pokoknya kalau udah ngomongin anak nelangsa deh. Oleh karena itu hadirlah yang namanya tema kita hari ini, mendidik anak dengan cinta dan teladan di era digital. Udah Umi olah
Dari tahun 2007 Umi dinobatkan menjadi narasumber di beberapa instansi pemerintah dan juga majelis taklim. Di situ anak-anak saya masih kecil, Bu. Masih ada yang 8 tahun, 11 tahun, ada yang, karena kan anak saya itu kecil-kecil ya. Paling besar 12 tahun, 11 ya, 10 setengah. Habis 10 setengah, 9 setengah. Habis 9 setengah, yang paling kecil agak jauhan ya Bu, umurnya 8 tahun. Alhamdulillah Bu. Umi coba riset, tapi sayangnya belum bikin buku. Mungkin ada di sekitar ini atau Mas Bapak Imam nanti akan mengelola saya untuk membuat bukunya, karena memang luar biasa Bu, perjuangan. Akhirnya sampailah materi ini di hadapan ibu-ibu adalah bagian dari Umi meriset. Dan alhamdulillah sekarang anak-anak tumbuh besar. Dari 4 anak, alhamdulillah yang 3 sudah sold out. Udah laku. Alhamdulillah. Tinggal bontot yang belum. Ya. Semester 6, alhamdulillah sudah ngajar di salah satu sekolah tahfiz. Mungkin ibu-ibu di sini ada punya anak laki-laki yang tahfiz, boleh insyaallah. Saya siap. Nggak ada syarat. Yang penting syaratnya adalah laki-laki. Ya, yang kedua dia tahfiz Quran. Insyaallah Umi terima. Amin ya robbal. Kok wajahnya jadi begitu semua? Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai materi kita ini, Umi mau menyapa ibu-ibu dulu ya, biar wajahnya jangan kagak pada tegang. Tadi udah sempet tegang tuh mikirin anak, air mata udah mau keluar Bu Er. Ya Allah, alhamdulillah ya. Apa kabar semuanya hari ini? Luar biasa. Pakai yes. Yesnya ngeden, yes. Ya, pokoknya kalau kagak ngeden nggak boleh ya. Ulangin ya. Apa kabar semuanya hari ini? Tambahin, saya bahagia. Ulangin, ya. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Iya, jadi syaratnya harus bahagia. Udah lihat tuh? Nggak kelihatan ya. Yakin banget Umi ya. Mendidik anak dengan cinta dan di era digital ya. Kalau udah ngomongin anak, Masya Allah ya. Anak sebagai amanah. Anak juga sebagai perhiasan dunia. Ada di Al-Quran ya. Anak juga bisa menjadi ujian. Bener gak Bu? Ya, Masya Allah luar biasa. Tapi bagaimana agar apa yang menjadi harapan kita, anak-anak yang menjadi kebanggaan, anak-anak menjadi penyejuk hati, anak-anak yang menjadi pemimpin bangsa ini, bahkan bangsa dunia. Bu, aminnya mana? Ya. Yang insya Allah menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Apa yang harus kita lakukan agar Allah Subhanahu wa taala menuntun kita semua, anak-anak kita, keluarga kita menjadi keluarga yang tadi disebutkan sakinah, mawaddah, warahmah, ahli surga. Ya. Yang pertama, orang tua harus memiliki landasan religi. Landasan religi itu adalah memegang teguh wahyu ilahi, artinya berpedoman kepada kitab suci Al-Quranul Karim. Itu jangan sampai lepas tuh Bu. Ya. Yang kedua apa tuh? Keteladanan. Yang ketiga pengawasan. Yang keempat cinta dan kasih sayang. Yang kelima memiliki pemahaman tentang hakikat anak. Nanti kita bahas satu persatu. Ya Bu ya. Bu, awas hati-hati yang belakang. Saking sakinahnya beneran. Ya, sakinahnya pulas maksudnya. Ya, di bawahnya kipas angin masalahnya ya. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, yang pertama memiliki landasan religi. Bicara tentang ayat suci Al-Quran berkenaan anak banyak banget Bu. Memilah. Akhirnya 4 inilah yang akan Umi sajikan kepada ibu-ibu. 4 ini saja dulu yang menjadi landasan, maka insya Allah keluarga kita akan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ibu nanti boleh buka Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Hari ini selain mendengarkan ceramah bareng Umi, kita ngaji ya Bu ya. Bu, dengerin ngaji biar dapat pahala. 1 hurufnya mendapat 10 kebaikan ya.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Yang pertama, Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat sucinya, surat cintanya untuk kita, Allah mengingatkan kita, fazkuruni azkurkum. Ingatlah kamu kepadaku, maka aku akan ingat padamu. Rumah tangga yang diiringi, dihiasi dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka rumah tangga itu akan tidak keluar dari role-nya, tidak keluar dari bingkai-bingkai keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua yang cinta dengan anaknya karena Allah, maka yang ada adalah kebahagiaan. Ya, kagak ada yang namanya sumpah serapah. Benar enggak, Bu? Ya Allah, nih anak pecicilan kayak belatung nangka. Kagak bisa diem. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Namanya nenek-nenek. Ya ini kan rata-rata nenek-nenek ini. Mana saya mau lihat anak mudanya? Kagak ada ini ya? Ya ada. Oh aduh, saya Umi katanya gitu ya. Masya Allah ya. Ini kan rumah pengen punya cucu. Alhamdulillah dikasih cucu. Udah punya cucu namanya kita kagak ada kerjaan lagi ya Bu ya. Kerjaannya kan cuma nyapu, beres-beres. Habis beres-beres diberantakin. Tuh nenek-nenek udah ngomel-ngomel aja tuh. Ya. Pakai istighfar sih, tapi istighfarnya ngeden. Keluar asap dari sini. Keluar tanduk. Keluar taring, ya. Tapi di sono, di sini mah wanita solehah semua. Alhamdulillah mah pokoknya nenek-nenek, jidah-jidah, mbah-mbah yang soleha insyaallah. Ya Bu ya. Jadi kalau ingat sama Allah, isinya doa. Anak soleh, pinter, ahli surga. Sayang anak soleh, dijaga tangannya ya nak. Hati-hati nak. Jidah doain kamu, mama doain kamu nak. Ya Allah, ini isinya. Karena ingat sama Allah. Ya Bu ya. Anak gak datang-datang, isinya doa. Ya Allah, si kakak gak datang-datang, ya Allah, mudah-mudahan sehat. Ya Allah, si dede, ya Allah, mudah-mudahan dikasih rezeki, hidupnya makmur, berkah dunia akhirat. Ya Bu ya, isinya begituan doang. Ya, kagak ada isinya yang namanya sumpah serapah. Biarin aja. Anak udah digedein, dibesarin, disekolahin, kagak inget sama emaknya. Biarin aja ntar kalau udah susah. Ini maaf Ibu. Ya, tuh. Kalau yang soleh ngomong gitu, astagfirullahaladzim. Karena tidak ada. Ini di sana, di luaran sana. Banyak yang kayak begitu. Sehingga sumpah serapah. Bener aja abis ngomong kayak gitu, sebulan kemudian anaknya dipecat. Di PHK. Akhirnya karena kagak bisa bayar kontrakan, pindah kemana? Pindah ke rumah orang tua. Rumah orang tuanya cuma 3 petak. Bu ya. 3 petak ya. Ada yang namanya kamar mandi, ruang tamu, ruang dapur, ada sih di atas buat jemuran. Terpaksa itu anak di atas. Bener gak Bu? Ya. Udah di atas, dia malu, suaminya kagak kerja, kagak turun-turun. Pertama 2 hari, 3 hari no problem. No problem. Ya. Sebulan kemudian apa yang terjadi? Di atas saja kagak mau bantuin emak. Mulai ada gesekan. Ya Bu ya. Akhirnya berantem. Mertua sama menantu. Benar apa benar? Ini analisa yang Umi lihat, Umi rasakan ya. Banyak curhat dari wali santri, dari ibu-ibu majelis taklim. Karena ibu-ibu majelis taklim saya rata-rata kan umurnya di atas 60 tahun. Ya Bu ya. Jadi benar-benar luar biasa. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah ya. Jadi kalau ingat sama Allah, isinya doa. Ya Allah, si kakak, si adik, dia lahirmu dari rahim kita, dia minum air susu kita, masa iya hatinya gak tergerak kalau emaknya udah doain. Ya Allah, aku kangen dengan anak-anakku ya Allah, panggil dia ya Allah. Nih emak tinggal 1,
Dulu anaknya 8, 2 orang bisa membesarkan mereka. Sekarang emak tinggal sendirian. Suami udah gak ada. Masa iya 8 anak udah nikah semua dikali 2, 16. Masa gak bisa ngurus orang tua, tinggal atuh. Doa sama Allah. Karena Allah yang membolak-balikan hati manusia. Kita minta sama Allah. Bukannya sumpah serapah. Makanya kata Allah, ingat sama aku, maka aku akan ingat sama kamu. Gitu ya, ya Bu ya. Mohon maaf ya Bu. Alhamdulillah. Sudah kedengaran Bu? Ya padahal suara saya mah kayak geledek, kagak pakai ginian juga. Karena masuk ke YouTube ya Bu ya. Dan di ayat ini lanjutannya washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kamu dan janganlah kamu ingkar. Punya anak bersyukur Bu. Ada orang tua yang udah 15 tahun kagak punya anak. Bahkan di detik-detik kematiannya Bu, ya mohon maaf bukan mati, maksudnya di detik-detik tuanya dia sendirian. Udah mana sendirian, rumahnya dibongkar sama orang. Beneran Ibu, dia tinggal sama tetangga, ditipu tuh, ada di YouTube tuh. Ya. Tinggal 1 orang, udah mana sakit, badannya bungkuk, kagak punya anak. Coba kita yang dikasih anak bersyukur dengan kondisi apapun. Nanti belajar tuh di akhirnya, namanya multiple intelligensial. Ibu belajar sedikit-sedikit. Namanya kalau bahasa Indonesianya kecerdasan jamak. Jadi anak-anak itu ada kecerdasannya. Ya, jadi kalau anak yang pecicilan kayak belatung nangka, oh dia kinestetik. Anaknya cerdas secara raga. Sampai tua juga pecicilan melulu kagak bisa diem. Nah itu anak kita. Ada yang bawel ngomong melulu, ada nggak? Ya kalau orang kita namanya bilangnya cerewet. Ya padahal kalau dalam ilmunya namanya linguistik. Bendahara katanya banyak. Ya itu harusnya apa? Kita syukur. Bukan kita ngebanding-bandingin. Kak, kamu tuh gak kayak tetangga sebelah itu anak apa Joko. Anak apa Joko tuh ya Allah bisa ngasih apa-apa sama emaknya. Kamu mah boro-boro. Nah, ini nih hati-hati. Ya. Kata-kata boro-boro bagian dari tidak bersyukur sama Allah. Padahal Allah udah ingetin la in syakartum lazidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Bersyukurlah kamu apabila engkau mendapatkan nikmat, karena nikmatnya akan ditambah. Tapi kalau engkau kufur, tidak bersyukur pada Allah, maka azabku sangat pedih. Jangan kaget, makanya banyak orang-orang tua yang hidupnya enggak senang terus karena dia tidak bersyukur. Ya Bu ya. Yang pertama, surat Al-Baqarah 152 ya. PR-nya nanti Ibu apalin. Ya, tapi PR di sini kagak bisa naik kelas. Ya, naik kelasnya Allah yang kasih. Semakin paham tentang Al-Qur'an, semakin keimanan kita tinggi. Bukan dari Umi, ya. PR-nya bukan dari Umi untuk ibu-ibu nanti disetrap kalau kagak hafal. Enggak ya, tapi untuk diri sendiri biar semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat kedua surat An-Nisa ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkur. Mohon maaf. Wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan shadida. Wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Hendaklah engkau takut meninggalkan anak-anak di belakangmu, anak-anak yang lemah. Lemah secara ekonomi, lemah secara kesejahteraan, lemah secara iman, lemah secara akhlak. Masya Allah, ini diingetin Bu. Kadang-kadang kita suka lupa nih kayak beginian, ya Bu ya. Kita akan bangga tatkala anak kita matematikanya dapat 10. Kita akan bangga pada anak kita kalau
bahasa Inggrisnya ya dapat A, pinter, ya. Tapi kita lupa kadang-kadang sama anak ya, dengan perkembangan anak. Kalau anak kita nggak bisa baca Quran biasa aja. Anak kita belum hafal hadis arba'in ya, belum hafal hadis arba'in, kita diem aja. Ini lihat, hati-hati Bu. Ini bagian dari ibu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya diingetin, hendaklah engkau takut ya, hendaklah engkau takut kepada Allah ya, bila meninggalkan anak-anakmu yang lemah. Maka jangan kaget Bu, tawuran. Nah dengar gak tawuran? Ya, tawuran sampai tusuk-tusukan, bunuh-bunuhan, Masya Allah. Ini kemana orang tuanya? Ya, udah tawuran, apalagi Bu? Ya maaf nih, sekarang model narkoba ya. Masya Allah, sedih banget ngelihatnya tuh kalau narkoba ya. Maaf Bu, saya kan wilayahnya di Tanah Tinggi ya. Ya tuh ya, yang tahu Tanah Tinggi langsung begini. Saya dulu dari Tanjung Priok ya. Kalau kata orang Tanjung Priok kan sama ya, deket Pela-Pela Bu rumah saya ya. Ya di rel kereta api. Kalau saya mah di kampungnya kagak di rel kereta api, tapi keluar dikit rel kereta api dulu Pela-Pela ada. Sekarang sudah kagak ada ya Bu. Dibawa suami dapat orang Senen, tinggalnya di Tanah Tinggi. Kata mama, ya Allah nak, kamu keluar dari kandang singa keluar masuk kandang harimau. Bu dulu waktu 2009-7 saya pindah, wah tawuran setiap hari. Saya di lantai 5 ngeliatin orang tawuran. Tak kalau udah ada gas, apa tuh, gas air mata, langsung masuk ke dalam. Anak saya masih kecil-kecil dulu. Ya Allah, luar biasa. Ternyata pendidikan yang luar biasa, yang dijaga dengan baik, walaupun di lingkungan seperti itu, alhamdulillah Bu. 4 anak saya semuanya, bahkan ada yang salah satu tahfiz Quran mutkin. Namanya Fitria Azhar Salsabila Al-Hafizoh. Sekarang ada di Pondok Pesantren Al-Khonsa di Bogor, dibawa sama suaminya. Alhamdulillah. Ya, biar bontot-bontot begitu juga, alhamdulillah Bu ngajar tahfiz. Ya, dari pagi, sore, pagi ngajar tahfiz di Kampung Melayu, nanti siang jam 1 ngajar di Astra. Ya, Astra buka rumah Quran tuh yang di Sunter ya. Sorenya di rumah Quran Al Yulidar, terus saja begitu. Alhamdulillah. Ini karunia Bu. Bagaimana caranya itu? Ya, ya, maka falyattaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah. Arti kata bertakwa di sini, bertawakal kepada Allah ini artinya kita doa, terus berupaya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh anak-anak kita. Waliyaqulu qawlan syadida, dan berkata-katalah yang baik. Alhamdulillah Bu, ini kata-kata yang baik ini mujarab bagi orang tua doanya. Karena kata Allah, kata Nabi, ridallahi fi ridal walidaini wasukhtillahi fi sukhtil walidaini. Ridho Allah itu terletak kepada orang tua, makanya ridolah terus. Ya, anak nggak bisa diem, alhamdulillah. Sayang, dijaga tangannya ya nak. Sayang teman ya nak. Turun nak, turun. Ya, ini dia. Jangan sumpah serapah. Terus. Anaknya baru 5 tahun Bu. Ibu sindir terus. Kalau ibu bilang terus Bu, ngobrol Bu, Umi lagi ngomong ini nggak boleh ngobrol. Ibu tahu, oh saya disindir sama Umi kan begitu. Ini anak umur 5 tahun disindir kayak gitu kagak tahu Bu. Ya, kalau kata anak-anak nih begini, kata mama, kata nenek terus. Tapi kenapa matanya melotot? Bener apa bener? Abis gitu langsung bilang, biarin, bentar lagi juga jatuh. Sumpah, 5 menit kemudian jatuh, gedubrak. Kira-kira kalau udah gedubrak diapain? Tuh kan udah dibilangin juga, syukur. Dia sakit, nangis dong. Oh, gitu kan? Apa yang terjadi sama emaknya? Apa yang terjadi sama jidanya? Bukannya diangkut, tapi diempos. Udah dibilangin jangan naik-naik. Pok, gitu kan? Kalau kata orang nih Bu, udah jatuh, ketimpa tangga, tambahin lagi keinjek-injek. Astagfirullah. Ini kita ya. Maka hati-hati dengan ucapan kita. Waliyaqulu qawlan syadida, berkata-katalah yang baik. Selanjutnya surat At-Tahrim ayat 6. Ya. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum
Alhamdulillah ya. Di sini cuma disebutkan hai orang-orang yang ya, bukan seperti Roma Irama. Hai manusia. Jagonya dangdut langsung tatat. Ya ini pedangdut ini ya. Bu, yang dipanggil khusus orang-orang yang beriman, coba bayangin ya. Jadi kalau ibu ngelihat nih ada orang tua yang gak peduli sama anaknya, lalu anaknya juga bahasa Betawinya ya, maaf blangsatan, kagak ikut dengan aturan syariat Islam, jangan kaget. Karena ini yang dipanggil khusus orang-orang yang beriman. Siapa ciri-ciri orang yang beriman? Ibu mau tahu? Bu, ibu-ibu yang duduk di majelis taklim dengan kekhusuan pada hari ini ciri-ciri orang yang beriman. Ya Bu ya, karena terus memperbaiki diri, ya terus meningkatkan kualitas biar menjadi ibu yang baik, nenek yang baik, orang tua yang baik. Alhamdulillah, itu dia. Udah gitu di sini kan, walaupun ini jiping, tau nggak Bu jiping? Ngaji nguping, tapi ini bagus banget ini. Ini metode luar biasa ini, ya Bu Apuk. Alhamdulillah ini, ya. Jadi kalau ibu hari ini lagi nggak nyaman, dengerinnya belum khusyuk, ibu bisa buka streamingnya. Ya, besok ibu lagi mau dengerin Ustazah Siti Rahayu, bisa dibuka lagi. Alhamdulillah. Luar biasa ini, Bu, ya. Mudah-mudahan kita menjadi ciri-ciri orang yang beriman. Jaga dirimu dan jagalah keluarga. Ya, tidak hanya diri kita sendiri tapi keluarga, anak-anak kita, bahkan kita sekarang sudah menjadi jidah, menjadi nenek, menjadi mbah. Ini mudah-mudahan sampai cucunda-cucunda kita, keturunan kita menjadi orang-orang yang saleh. Ya, amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Ibu di depan Umi ini adalah wanita hebat, wanita perkasa. Judulnya bikin merinding. Pertama Pak Imam memberikan judul kepada saya, ya judul umum ya. Ini Masya Allah ya, kalau ini benar-benar terlaksana, yakin Indonesia menjadi baldatun thayyibatun warabun. Alhamdulillah. Ya. Kenapa Bu? Karena kita ya di sini nih, ini ada Menteri Keuangan, bener nggak? Ya, dikasih duit sama suami, diatur tuh, ya. Dibilang pelit, koret, medit, nggak juga. Kalau kagak hati-hati bisa tekor tuh, ya. Bayar listrik, bayar air, dikasih duit sih dikasih, ya bener kan? Udah ini, nggak tahu deh tuh kebagian nggak tuh skincare, ya. Namanya udah nenek-nenek, udah pada keriput-keriput, kalau kagak ditambal kan bahaya. Ini Umi udah make ini, kena hujan hilang. Mau dandan lagi, mau dipanggil namanya, jadi kagak jadi dandan. Tapi masih cantik kan Bu? Alhamdulillah. Ini dia, ya. Inner beauty kita keluar, ya. Cinta kita keluar, ya. Karena tadi mengatur keuangan dengan kebahagiaan, ya. Anak mau sekolah, dulu inget ya Bu ya. Sekarang kan cucu ya. Kita liatin tuh anak kita ngatur keuangan. Anak-anak sekarang itu Bu modelnya paket. Baru duduk paket COD. Orangnya kagak ada, kita yang bayar. Bu, ya Allah si Umi curhat. Bukan, maksudnya ini banyak contoh yang pada curhat sama Umi, ya Bu ya. Ini banyak kan modelnya begitu. Jadi lupa, emang sih murah. Centong harganya 1.000, belinya 5. Ya. Jilbab model nih lumayan nih, kalau di pasar mah 25, di sini 100.000 dapat 6 beli. Padahal di lemari udah banyak. Bener nggak Bu? Ya, ini anak-anak sekarang nih. Makanya saya pengen ngajarin anak-anak tuh biar dia memanage keuangan. Ya, dulu saya waktu masih jadi penyiar radio di Jakarta Islamic Center di 108,8 FM, 8 tahun saya jadi penyiar Bu. Tuh trik-trik mengatur keuangan saya bikin itu. Ya, alhamdulillah ya. Dulu sampai 3.000, 5.000 pendengar ya. Jadi saya begini jadi ingat lagi nih, jadi kayak penyiar radio ya. Cuman bedanya penyiar radio kagak ada jamaahnya, ini ada jamaahnya. Alhamdulillah. Makasih Bu Apuk ya, makasih Pak Imam atas kesempatannya. Jadi ingat nih, udah kayak penyiar radio sekarang. Itu ya Bu ya. Ada yang jadi menteri keamanan, bener nggak?
Anak ada apa-apa yang ditanya emaknya, kemana itu emaknya anak bisa begitu? Bener gak Bu? Padahal mau udah capek, udah ya Allah nih kalau bisa berbusa dia di mulut ya, ngasih tahu anak. Ada yang menjadi menteri kesehatan, bener gak sih? Anak pecicilan jatuh gudubrak, ya kita mah gak usah panggil ambil strombom-pop apa deh itu deh, ya minyak apa deh, udah rambut kita jadi gini, set, ya dikuel, alhamdulillah benjolnya hilang. Bener gak Bu? Anak panas nggak usah ada apa tuh mall-mall para apa sebenarnya, karena Umi kalau nyebutin nanti kena ini kan YouTube ya. Ya udah nggak usah kayak gitu, udah ngunyah bawang merah. Bener gak Bu? Ditaruh di ubun-ubun, ditaruh di dada, dibujel, alhamdulillah panasnya turun. Bener gak Bu? Ya. Anak bisulan, anak apa udah pakai ludah basi aja. Anak belekan pakai ludah basi, set gitu. Alhamdulillah sembuh. Ini dia ya karunia luar biasa orang tua wanita menjadi menteri kesehatan. Kala itu menteri-menteri yang lain. Alhamdulillah ya Bu ya. Itu ya Bu ya. Jadi jadikan rumah tangga ini ibadah. Ngurus anak ibadah. Biar si kata lelah ya. Karena nanti di yaumil kiamah Allah akan persaksikan kehidupan kita. Allah akan tanya kita. Ya Bu, pengennya nanti anak akan bersaksi di hadapan Allah, ya wahai Allah, wahai Allah, aku bangga dilahirkan dari orang tua yang luar biasa mengingatkan aku tentang Engkau ya Allah. Ya Allah, wallahi masukkan mereka ke dalam surga. Amin ya Rabbal. Siapa wanita itu? Siapa wanita itu? Siapa wanita itu? Saya. Siapa wanita itu? Harus bangga. Insya Allah. Lanjut. Yang kedua, setelah kita memiliki landasan, itu baru 4, itu hanya baru ya Bu ya. Karena nanti banyak ayat-ayat suci Al-Quran yang menceritakan tentang anak. Ada anak sebagai perhiasan, anak sebagai amanah, anak sebagai ujian, ada nanti. Banyak ya. Kalau nanti Allah beri kesempatan Umi bertemu dengan ibu-ibu, nanti saya carikan tuh ciri-ciri anak di dalam Al-Quran. Ya, insya Allah. Ini sih model-modelnya itu ya, ada maunya Umi ya. Biar diundang lagi maksudnya. Ya Allah. Itu ya Bu ya. Jadi ciri-ciri anak ada amanah, ujian, ada perhiasan, ya, ada penyejuk hati. Tuh semuanya ada di Al-Quran. Bahkan sampai doa-doanya. Alhamdulillah ya. Yang kedua, keteladanan. Pengen anak baca Quran, maka orang dewasa di sekitar rumah itu menjadi contoh. Benar gak Bu? Baca Quran. Benar gak? Ya. Anak disuruh belajar, maknya belajar. Pegang buku, ngitung utang, kreditannya udah berapa, kan begitu. Mau masak apa? Ya Bu ya. Jadi anak ngelihat. Jangan anak belajar, anak ngaji, emaknya ngerumpi di HP sambil ngomong, iya nih aku lagi ngajarin anak. Biasalah kalau cucu kalau gak dijagain kan kayak begitu lah. Kata cucunya dia ngomongin gibah, ngomongin cucunya Bu. Masya Allah, ini ada begini. Tapi kalau di sini mah kagak ada, ini mah wanita soleha. Alhamdulillah, ya ini dia ya. Jadi luar biasa. Keteladanan bagi anak adalah kemampuan berperilaku baik yang ditunjukkan oleh kedua orang tua dan orang dewasa yang menjadi contoh nyata yang ditiru oleh anak dalam kehidupan sehari-hari ya. Bahkan anak lebih cenderung meniru ya, sikap, ucapan. Jadi kalau nyuruh anak itu enak banget. Nak, sholat nak, kita udah pakai mukena. Nak, ngaji nak, kita udah bawa Al-Quran. Ini lebih ampuh. Ya, ibu-ibu kan ampuh banget nih. Ya, baca Al-Quran. Iza waqa'atil waqi'ah, khafidatur rafi'ah, iza rujjatil ardu wa bussatil fakanat haba'an Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum wa huwal azizul
Qul huwallazi ansakum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ya ma'saral jinni wal in istata'tum an tanfuzu min taris samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bisul kok udah mulai miring. Gak apa-apa. Kalau sama ibu-ibu Majlis Salim senang Umi. Baca surat Waqiah disamber, surat Al-Mulk disamber, ya Ar-Rahman disamber walaupun baru cuman pabi ahi doang. Ya, alhamdulillah. Itu membuktikan kalau ibu Majelis Salimnya ngaji, bener nggak Bu? Ya, Umi pernah tuh di salah satu di daerah Celincing. Ngajinya orang-orangnya pada ngerokin ikan. Ya. Kalau ngaji pakai sarung, ya. Ikan datang, saya ditinggal. Umi maaf, ngajinya libur dulu. Ada ikan datang, waduh. Ya. Saya pernah baca surat Ar-Rahman pada pelongo, kagak tahu. Ya, alhamdulillah nih kalau ngaji begini bisa nyautin ya. Masya Allah. Ini yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Ini yang dibutuhkan oleh keturunan kita tatkala teknologi canggih sudah ada di sekitar kita. Kita bisa ditinggalkan oleh anak-anak kita. Kita bisa ditinggalkan oleh cucu kita. Makan bareng, yuk kita makan bareng di salah satu rumah makan. Entah itu di rumah Pak Bejo makan bakso ya, atau apa aja deh Bu ya. Bapaknya main HP, anaknya main HP, emaknya main HP. Tuh Bu, semuanya pada pegang HP. Makan bareng cuman badannya, hatinya tidak makan. Sampai si tukang baksonya nanya, pakai mie apa pakai apa Neng? Terserah aja deh. Lagi main HP Bu. Jadi kalau ibu lagi pengen bareng sama anak-anak, kita ngobrol bareng sama cucu-cucu, bilang sama mereka jangan ada HP. Mama ingin bareng sama kalian, mama cinta sama kalian. Begitu Bu. Ya. Jadi kita ngobrol bagaimana sayang hari ini, anakmu bagaimana. Jadi makan ngobrolin tentang masa depan. Si kakak udah tahfiz Qurannya udah berapa? Udah berapa juz? Apa yang hadisnya apa? Begitu Bu. Ya, nih kita nih ibu ngaji. Ya. Jadi forum di dalam grup itu bukan gibah, ngomongin orang, tapi ngomongin masa depan. Nih nenek habis ngaji, dapat materi tentang mendidik anak dengan kasih sayang dan teladan di era digital. Ya. Langsung untuk kita ceramah. Ya, mungkin kalau ibu ceramah di depan ibu-ibu ini megang mic-nya pada getar sendiri kan? Begitu kan? Jadi ibu bisa ceramah di depan anak-anak kita, ya. Jadi teladan, ya. Bikin tuh anak-anak hari ini kita mulai menghafal Quran ya. Kalau berat dari juz 30 awal, kita dari juz akhir ya, dari surat An-Nas. Gak apa-apa Bu. Yang penting rutin daripada enggak, ya. Grupnya isinya itu. Ingat nih, ini hari Jumat, ayo siapa yang setoran pakai video call ya, atau pakai video ya, cucunya nanti pada tuh Jidah, aku setoran surat An-Nas, aku pinter tuh, paling senang Bu. Nanti neneknya kasih reward, goceng. Yang hafal goceng, kan boleh Bu, nggak apa-apa. Allah aja kasih surga, masa iya kita kasih goceng aja pelit? Ya, jadi kita ke bank tuh, biar gocengannya yang baru tuh Bu. Ya, kalau nggak 2.000-an, biar banyak. Kasihnya 5 biji, senang banget Bu. Jidah saya pengen ngapalin surat An-Naba. Tuh. Cucu saya surat Al-Mulk baru 4 tahun, udah sampai 15 Bu. Kenapa? Setiap malam ya. Jidah nanti kita mandi bola ya. Oke, surat Al-Mulknya ya. Pas udah ayat 15 jangan kaget. Jidahnya harus siap-siapin duit. Mandi bola kan 100.000. Beda sama goceng tadi ya. Itu dia, keteladanan. Perlu. Karena ini yang dilihat oleh anak-anak kita dengan kondisi kita. Yang ketiga,
Apa Bu? Pengawasan. Bagaikan layang-layang. Tahu nggak Bu layang-layang? Ada kalanya dia diulur biar terbang tinggi. Ada kalanya dia ditarik agar tidak nyangkut. Tapi kalau ditarik kenceng dia bisa putus. Anak-anak sekarang begitu Ibu. Semakin kita ngomong, semakin kita perintah-perintah itu nggak suka dia. Ya, jadi diajaknya tuh sekarang kalau mau ngomong sama anak muda diajaknya nongkrong. Ya Bu ya, nongkrong, nongki-nongki, kita minum jago gitu ya. Sambil apa deh pokoknya dia tuh anak-anak sekarang mah ya. Jida mah bangga dia punya kamu nak. Ya Allah, terima kasih ya sudah jadi cucu Jida yang hebat. Gitu Bu. Diarahin. Bagaimana teman-teman kamu di sekolah? Ya, diajak ngobrol. Kalau kita sulit untuk ngobrol sama cucu kita ngobrol sama maknya. Kan maknya anak kita. Kak hati-hati ya Kak, diawasin anaknya. Bang hati-hati itu, si Fida kok bajunya kayak begitu. Kita harus benar-benar ngontrol ya. Jida ngelihat kemarin dia berangkat sekolah kok jilbabnya begitu. Ya, mohon maaf neneknya kelihatan misalnya begitu. Ya jilbabnya diginiin tuh, anak sekarang kan begitu, ini kelihatan gitu. Kasih tahu ya. Karena kita sebagai pengontrol ya. Pengawasan terhadap anak ini adalah bagian dari perhatian kita. Penjagaan kita. Dan juga mohon maaf jadi tanggung jawab ya sebagai pembimbing, mengarahkan, bahkan mengontrol ya perilaku anak-anak kita. Ini wajib loh Bu. Makanya kata Allah di dalam surat An-Nisa, waliyahsal ladzina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afan khafu alaihim. Ya hendaklah engkau takut meninggalkan anak-anak di belakangmu. Ini dia. Agar kita bisa mengontrol mereka. Ya, itu ya Bu. Lanjut. Mendidik dengan cinta dan kasih sayang. Bu, ceritanya saya lagi jalan di satu gang. Ya, saya jalan di satu gang. Gangnya agak sempit dan saya di tengah-tengah. Ya, ada anak SMA ya di pojok sebelah sono dia ngomong begini. Hai Jing, mana lu gitu. Nah denger gak Bu? Yang sebelah sono nyautin. Iya nih nyet. Dalam hati saya yang paling dalam ya Allah, nih anak ganteng-ganteng namanya penyet, namanya jing-jing kan begitu. Ya walaupun saya tahu artinya kan begitu ya. Saya iseng, ya Allah kakak kamu ini ganteng loh, aku pikir namanya Soleh, kok namanya jing-jing sama nyet-nyet, kata saya gitu. Ya Allah pinter, ganteng, kasep, Masya Allah. Bu itu anak SMA pada teriak-teriak, gue dibilangin ganteng sama emak itu. Dia seneng banget Bu, anak SMA loh Bu. Tau gak, ganteng dibilang kasep, lo enggak begitu Bu. Saya langsung berpikir ya Allah jangan-jangan ini anak gak pernah dapat kasih sayang dari orang tuanya. Ya Bu ya, sampai detik ini Bu, saya kalau ketemu anak-anak saya walaupun dia udah nikah ya, walaupun dia udah punya pasangan, saya selalu bilang ya Allah anak Umi yang soleh, kangen lah Umi, Masya Allah gitu Bu. Ya, ini anak sampai seneng banget gitu loh. Iya Umi, aku kangen sama Umi begitu. Ya. Ini yang harus kita jalin, Bu. Jalin kasih sayang. Jangan sampai di tua kita, sakitnya kita, bahkan na'udzubillahi min zalik meninggalnya kita, sampai kering di dalam rumah. Tidak ada satupun anak yang tahu. 3 bulan lamanya. Ada di YouTube, boleh buka. Bayangkan. Si bapak sehat, si ibu kena stroke. Ibunya kena stroke. Lalu mereka mengering di dalam rumah. Kira-kira siapa duluan yang meninggal? Kalau lihat begini, kira-kira siapa duluan yang meninggal? Yang meninggal bapaknya. Kalau yang meninggal ibunya, si bapak lari, tolong, minta tolong sama sama tetangga. Karena yang meninggal bapaknya dulu di kursi malesnya tuh yang goyang-goyang ya. Si istri bilang, Pak kenapa kamu diem aja? Pak saya lapar 2 hari. Pak bangun Pak, kamu udah gak ada Pak, kamu ninggalin saya Pak. Pak saya semakin lapar Pak. Lama-lama ibu itu meninggal karena kelaparan.
Kenapa? Tidak ada ikatan apapun dari anak. Kok iya selama 3 bulan itu mereka mengering loh Bu, sampai hitam. Dirubutin belatung. Ini ada apa? Jalinan apa yang tidak dijalin oleh orang tua sehingga tidak ada rasa sedikit pun dari mereka tentang orang tuanya. 2 kali Bu. Yang satunya udah lama lah ya. Yang keduanya penyiar radio zaman dahulu kala. Ya, itu sempat viral juga tuh Bu. Ya. Gitu ya, boleh nanti buka di YouTube. Bagian dari kita bermuhasabah ya. Ya Allah, ayo jalin Bu. Kalau sudah terlambat Mi, saya emang gak deket sama anak-anak saya, dulu saya kerja, gak apa-apa. Ayo jalin sekarang. Telepon dia. Assalamualaikum kakak, sehat kak? Ya Allah kak, mama tiba-tiba kangen sama kamu. Maafin mama ya. Maafin mama ya nak, selama engkau dibesarkan oleh kami kedua orang tua. Ada hal yang tidak berkenan dari kami. Mohon bukakan pintu maaf ya nak. Tuh nanti jangan kaget Bu, anak-anak kita pada kaget semua. Nanti anak-anak sama anak-anak pada ngobrol. Itu mak kenapa? Tiba-tiba telepon saya minta maaf. Ya Allah jangan-jangan hari terakhir. Begitu Bu, benar gak? Kasih tanda itu. Ya, kalaupun emang iya, kita udah minta maaf sama anak. Mudah-mudahan digugurkan dosa-dosa kita di hadapan Allah. Ya, kalaupun tidak, ini jalinan kasih sayang. Ya, bikin apa kek, capcay kek, bikin bakso kek. Nah, tanggal segini kumpul ya. Mama mau kumpul sama anak-anak. Kalau yang di Cirebon, kalau yang di Kalimantan doain, kita kasih foto aja, yang deket aja. Bu, ya ini dia kasih sayang, ayo jalin. Ucapan dan cinta kasih sayang ini menjadi tolak ukur bagi kita semua. Di mana di masa tua nanti, pada saat badan kita sudah tidak kuat lagi, kaki kita sudah tidak kuat lagi menopang tubuh kita, bahkan mata kita, bahkan pendengaran kita, tapi ada anak yang akan menopang kita. Ibu mau kemana? Mama mau kemana? Mau ke rumah sakit mah? Kakak anter ya. Nanti ada yang jemput. Mama tuh senangnya luar biasa. Jangan sampai ada anak yang, aduh saya repot, udah deh lu aja deh yang nganter deh. Aduh kakak aku juga gak bisa. Ya Allah kasihan banget tuh orang tua. Karena bisa jadi kita begitu. Udahlah kamu berangkat sekolah sendiri, begitu aja gak bisa. Mama kan gak bisa nganter kamu. Jadi memorinya diingat sama dia. Ini ada kisah ya Bu ya. Jadi ini cerita dari majelis taklim saya jamaah, dia cerita. Ya, saya izin sama beliau, boleh gak saya ceritain lagi? Boleh. Jadi dia ini pensiunan. Ya umurnya udah sekitar 60 tahunan ya, karena 58 udah pensiun. 2 tahun dia sibuk di majelis taklim, dia sibuk di sosial gitu kan ya. Dan musim hujan seperti ini ya, setahun yang lalu musim hujan. Lalu dia bilang, ya dia berangkat tuh musim hujan. Tiba-tiba dia pulang. Ya, dia pulang dia diomelin sama anaknya. Kata anaknya begini, Mama tuh udah tua, ngapain sih hujan-hujan pecicilan? Sana kemarin ntar kalau udah sakit kakak juga yang repot nganter ke sekolah nganter ke rumah sakit. Kita semuanya pada kerja mah, nggak ada yang nganter. Dia nangis Bu. Dia nangis bukan karena dia benci dengan anaknya. Dia nangis menyentuh hatinya yang paling dalam. Itulah ucapan yang dilakukan oleh dia 10-20 tahun yang lalu kepada anaknya. Dia bilang ini karena dia ngaji. Dia udah tobat ikut di majelis taklim. Dia gak marah-marah, dia gak membabi buta, dia gak sumpah serapah. Dia bilang ya Allah ampuni aku. Ampuni aku ya Allah, aku telah melakukan kesia-siaan di masa mudaku. Sibuk mencari duit, sibuk memberikan apa yang diinginkan oleh anak. Apa saja, les, apa saja. Tapi saya lupa mengisi ruhianya dengan cinta dan kasih sayang. Mengisi ruhianya dia dengan keimanan. Jadi mereka jangan kaget kalau sekarang. Oh iya kak, terima kasih ya kak. Doain aja mama sehat ya nak. Maafin mama ya udah ngerepotin. Jadi gak usah marah. Bisa jadi ini adalah dampak dari apa yang kita lakukan kepada anak kita. Jadi ini contoh. Ya Allah terima kasih Bu. Saya ceritain ya Bu ya di majelis taklim. Boleh Umi. Alhamdulillah Bu. Seiring sejalan sekarang umurnya udah 65 tahun. Dia bersama dengan anak-anak. Kadang izin sama saya, Umi saya gak bisa masuk dulu ya, saya lagi diajak ke Bandung. Umi saya gak bisa masuk dulu ya Mi, saya lagi ada di
jalan-jalan, ada di mana-mana, ada di ada di pergi, pokoknya diajak jalan sama sama keluarganya. Alhamdulillah. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, apalagi yang menjadi landasan untuk kita melakukan aktivitas menghadirkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, ya. Yang terakhir, memiliki pemahaman tentang hakikat anak. Jadi ini belajar, Bu. Mungkin dulu orang tua kita membesarkan kita, ya. Orang tua kita membesarkan kita, ya. Tidak dengan ilmu, karena namanya orang zaman dahulu kala, ya. Mama saya juga bukan sekolah SD juga kayaknya kagak lulus deh, Bu. Ya, nggak bisa baca juga, ya. Alhamdulillah dibesarkan saya oleh seorang ayah ibu yang paham dengan agama. Jadi saya dituntun dengan agama, ya Bu ya. Tapi tidak dengan pendidikan anak, ya. Misalnya contohnya anak yang tadi Umi bilang multiple intelligensial, ya. Anak memiliki kecerdasan gitu, ya. Memiliki pengetahuan tentang kinestetik, ya. Anak yang nggak ada zaman dulu, nggak ngerti. Padahal kadang saya malah pernah dipesenin sama mama begini waktu saya mau nikah sama suami. Neng, kalau kamu udah nikah nanti kamu harus menghormati suamimu, gitu kan? Kamu jangan meninggikan suara, jangan bikin dia malu di depan orang, jaga harga diri, amanah, gitu-gitu kan ya Bu ya? Gak pernah tuh, Neng, anak kamu nanti ada yang menjadi multiple intelligensial, anak yang memiliki kecerdasan linguistik, gak ada yang begitu gak? Nggak ada, ya. Maka sekarang udah zaman canggih, Nek. Sekarang nenek bisa belajar, ya. Kalau nenek mau ngikutin Umi, ada Umi juga punya ya namanya TikToknya Ummu Zahro. Setiap jam 1 siang pasti ada taklim tuh, entah itu tahsin, entah itu ceramah, ya. Wabil khusus misalnya ada parenting untuk wali santri atau guru-guru, Umi suka live TikTok juga, bukan hanya Umi belum punya YouTube ya, jadi live TikTok. Tapi alhamdulillah Bu, Ibu boleh tuh curhat, ngobrol ya di live TikTok Umi insya Allah. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini dia ada amanah ya. Tadi Bapak bilang ya, Bapak Kiai kita bilang hamba Allah dalam kondisi fitrah ya. Model apa yang akan terjadi sama anak kita tergantung kita. Benar gak Bu? Jadi kalau ibu ya, saya kan kepala sekolah. Saya juga guru ya Bu ya. Jadi saya tahu nih anak suka teriak-teriak nih. Udah jangan jauh-jauh ngelihatnya Bu, liatin aja emak sama bapaknya. Pasti suka teriak-teriak ini. Beneran. Anak yang suka marah-marah, ya nggak jelas, liatin aja deh bapaknya mamanya. Nggak jauh beda Bu, beneran. Jadi karena dia adalah kondisi fitrah, dia adalah kertas putih. Yuk kertas putihnya kita isi. Belajar yang namanya komunikasi efektif. Salah satu tips dalam komunikasi efektif adalah berkomunikasi dengan bahasa positif. Anak soleh jalan nak, jalan ya nak. Iya pinter jalan. Jangan kita lari terus, lari. Ya lari anaknya. Benar gak Bu? Ya. Terus dia. Bilangin turun. Itu tidak aman ya sayang. Ini kertas putih, suaranya dilembutkan. Ih pinter, berbagi, semoga rezekinya bertambah. Ya, ini saya pernah ketemu nih nenek-nenek kayak begini. Ini makanan cuma sedikit ya, masukkan ke dalam tas. Jangan dibagi-bagi sama siapa-siapa. Jangan suka dikasih-kasih, kamu mah gak makan jadinya. Nah, ya, saya pernah kayak gini. Ya, jadi pelit banget itu neneknya. Itu mah disuruh naruh gitu ya, mainan yang bukan punyanya di dalam tas ya. Ini bagian Bu, ini memang maksud Umi ini dasar. Justru dari dasar inilah akan membentuk karakter buat anak kita. Kan kita mau jadi penopang bangsa, maka kita ini udah pada tua, ada cucu-cucu yang insya Allah nanti akan akan menjadi generasi penerus kita nih, di bawahnya penerus generasi. Yang tadi Umi bilang yang ketiga, anak adalah unik. Ya, ada anak yang pendiam, ada anak yang cerewet, ada anak yang nggak bisa diem, ada anak yang banyak tuh Bu, sama kayak majelis taklim. Di sini ada ibu-ibu yang ngomong dulu, ada nggak yang begitu? Bu Apok ada nggak yang begitu? Ada. Ya, ada yang pendiam ada nggak? Bagaimana ibu-ibu? Saya mah ikut aja. Tentunya jilbabnya beda.
sebenarnya saya gak suka. Ada yang begini, ada. Bener gak ya? Ya Allah ya. Ini anak juga ada yang begitu ya. Kata orang pendiam, ya Allah tuh orang ngomong melulu gak capek apa? Kata orang yang ngomong melulu, ya Allah itu orang diem aja kagak punya mulut. Begitu kan? Ya. Jadi saling, alhamdulillah sampai sekarang sih kagak ada yang berantem ini. Bener gak? Akur ya kan? Menyatu sampai akhirnya YouTube-nya besar. Saya liatin tuh Masya Allah. Ya Allah alhamdulillah Pak Imam bangga ini. Bu Apok juga bangga. Bahkan Pak Kiai juga bangga. Punya jamaah majelis taklim al-mu'minin. Alhamdulillah. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Demikianlah apa yang Umi sampaikan ya. Ada tiga yang ingin Umi tanyakan. Tapi kalau ada yang nanya jadi 2. Ada yang nanya 2 jadi 3. Nanti ada hadiah yang disiapkan oleh Bapak Imam. Ayo kira-kira sebelum ditutup ada pertanyaan. Oh Masya Allah alhamdulillah di belakang ada baju pink. Ibu silakan Bu. Di belakang. Baik para jamaah sekalian, sekarang kita lanjutkan dengan acara sesi pertanyaan atau tanya jawab yang akan diberikan oleh yang di belakang tuh Bu udah duluan. Alhamdulillah. Silakan, siapa tadi? Doa atau ada yang doa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Iir, Bu Ustazah. Saya menanyakan tentang soal anak. Kalau misalnya anak umur 21 tahun itu dosanya ditanggung sendiri apa orang tua yang nanggung? Begitu ya. Umurnya udah 21 tahun. Alhamdulillah ya. Pertanyaan bagus loh Bu. Masya Allah ini luar biasa. Ayo siapa lagi Bu? 2 ya. Ustazah. Bunda Ustazah. Ustazah Elma Huda. Ada lagi di belakang saya? Gitu. Alhamdulillah. Ini pakai kacamata. Bunda pakai kacamata. Di sini dulu Bunda. Ya nanti nomor 3 Bunda di belakang. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Umi. Kan saya bukan kita, kebetulan kan hidup dengan cucu nih. Bagaimana caranya untuk saya tuh untuk mengembangkan keterampilan hidup yang penting seperti mengelola waktu, mengelola emosi, dan menghadapi tantangan yang di era digital ini. Makasih Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali pertanyaannya. Silakan Bunda, belakang kacamata. Ya, oke. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, yang mau saya tanyakan yaitu ada juga kata anak itu fitnah, itu maksudnya gimana Mas Ustazah? Makasih banyak. Anak itu fitnah ya, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya luar biasa ya. Yang belakang ya nanya kalau umurnya udah 21 tahun. Nih Umi lempar nih kepada bunda-bunda nih. Kira-kira jawabannya apa Bu? Kenapa ditanggung sendiri? Karena sudah baligh ya. Secara baligh, secara dewasa dia sudah punya tanggung jawab sendiri terhadap dirinya sendiri. Tetapi secara batin ya, secara jiwa dan raga, Bu, ya. Anak-anak sampai kita tua, bahkan sampai kita mati, dia akan tetap menjadi tanggung jawab kita. Ya. Tetap. Bahkan kalau kita meninggalkan anak-anak yang soleh, ini bagian dari amalan yang tidak terputus. Walaupun kita udah meninggal, udah dikubur, kita ninggalin anak soleh. Anak solehnya diangkat tangannya, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, ampunilah dosa-dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sejak itu Bu, ya bahkan sampai menangis merintih, ya Allah orang tuaku panjangkan, mohon maaf lapangkan kuburnya, terimalah iman dan Islam, begitu. Benar gak? Ya, ya mungkin secara ya sebagai pribadi ya dia punya tanggung jawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya karena dia udah gede. Ya bahasa kita tuh udah gede ya. Tetapi
kita tetap punya tanggung jawab secara batiniah kepada mereka, terus membimbing. Saya waktu belum nikahin anak, saya pikir kalau udah nikah udah selesai. Enggak Bu, jangan salah. Bahkan dia udah menikah, justru kita ini yang harus apa? Ya, tempat curhat. Bener enggak? Ini ada orang tua, ya udah kamu udah nikah, udah nggak usah ngerecokin orang tua lagi, begitu. Jadi ada orang-orang, mohon maaf nih, ada anak, apalagi kalau anak perempuan ya, dia nggak bisa curhat. Padahal dia punya KDRT di dalam rumah tangganya, dipukulin, digebugin, dia nggak bilang. Bayangkan anak yang dibesarkan oleh kita dengan cinta dan kasih sayang, dipukulin, ditendangin, dia mau curhat nggak boleh, bukan nggak boleh, dia nggak berani karena kata emaknya udah nikah. Loh, nih hati-hati Bu, kalau kita punya anak ditanya, ya Kak, bagaimana istri kamu nak? Kamu tetap sayang sama dia kan? Dijaga tangannya ya nak. Kamu adalah kebanggaan mama, muliakan dia sebagaimana dulu ayahmu memuliakan mama. Sampai detik ini tubuh ini tidak pernah disentuh oleh bapak kamu kecuali sentuhan cinta. Mukul gak pernah, ngapa-ngapain gak pernah. Alhamdulillah nak, hadir kamu menjadi kasih sayang. Karena takut, ternyata takutnya anak kita sebagai pelaku KDRT. Kalau kita gak ngomong begitu, anak perempuan kita datang. Kenapa nak? Sehat nak? Bagaimana? Mama mau ngerokin dong, mama mau mijetin dong. Kan kita nggak tahu di balik tubuhnya dia, ternyata pada biru-biru digebugin, kita nggak tahu. Enggak mah, nggak usah mah. Coba mama pengen mijetin kamu, mama kangen. Nah kalau udah kayak begitu tuh dia nggak mau. Ditanya dari hati ke hati, bagaimana perasaan kamu nak sama dia? Jujur, nggak sih mah, nggak apa-apa, ayo nggak apa-apa cerita. Ah itu dia. Akhirnya banyak nih sekarang ya. Orang pada curhat, pada cerita sama orang tuanya karena sudah mulai dibongkar di media sosial, gampang. Ada video, lapor polisi, kena ya. Kena yang namanya kekerasan terhadap rumah tangga. Jangan dibiarkan. Ya Bu ya. Tetap mungkin kalau urusan Allah Subhanahu wa taala bagaimana dia menanggung karena dia udah dewasa. Tapi dalam hati, dalam jiwa raga kita, dia tetap tanggungan kita sampai seumur hidup. Bahkan sampai kita mati. Ya Bu ya. Yang kedua, Umi, ini cucu di rumah ini, bagaimana ini? Apa? Oh ada hadiahnya. Ya Allah, hadiahnya buat nyuci. Ayo Bu, maju ke depan Bu. Masya Allah. Apa nanti aja tiga-tiganya? Oh satu-satu, sini Ibu. Ya Allah. Duh, Masya Allah. Saya jadi pengen ngaji terus di Al-Mu'minun nih. Bagaimana nih? Ya, Bu Lili, besok Bu Lili ya, Ustazah. Ibu sini Bu, mana? Mau di mana? Di sini. Aduh. Masya Allah, alhamdulillah. Ibu, selamat ya Bu Iip, Masya Allah, alhamdulillah. Bang, Gang Oyot. Yang punya Gang Oyot bangga ini. Makasih Bunda, sehat selalu ya. Yang kedua cucu ya, Masya Allah saya ngerasain banget Bu. Bagaimana mengembangkan ya. Mengembangkan akhlaknya, mengembangkan jiwa raganya, mengembangkan apalagi itu Bunda, emosi sosialnya ya. Bu, kalau kita punya cucu laki-laki biarin dia nangis, biarin dia nyuci piring, biarin dia mengupasin bawang. Ya zaman saya dulu nenek saya nggak boleh, pantangan anak ada di dapur, bener nggak? Padahal ada chef laki-laki keren lagi, chef Juna tuh. Sampai dunia tuh ya, Masya Allah duitnya banyak itu Bu, gara-gara chef. Gak apa-apa, anak laki nangis gak apa-apa, itu emosi yang dia keluarkan ya. Dia harus menata, gak apa-apa kan ada emosi juga. Bukan berarti kalau dia nangis berarti cengeng, bukan dia menangis dia. Gak apa-apa, kamu mau nangis gak apa-apa. Jida kasih kesempatan 10 menit ya, setelah itu boleh selesai. Kalau sudah selesai kamu boleh bilang sama Jida, nangis dia tuh Bu. Udah selesai, belum 5 menit lagi, nah gitu. Dia tahu, jadi kita olah dia ya. Jadi aku kesel deh Jida di sekolah. Ada anak yang masa dia pukul aku, oh gitu. Kamu sakit hati, kamu sedih, ya Allah. Sini Jida pukul ya. Tapi kamu kalau ada sesuatu boleh bicara sama Bu Guru. Terima kasih kamu sudah curhat sama Jida ya. Jida senang banget. Karena kalau dia nggak curhat nanti terjadi bullying. Bullying akhirnya ada anak yang bunuh diri. Dia mau curhat sama orang lain. Ingat ya, ingat. Anak laki gak boleh curhat-curhat.
Anak laki nggak boleh cengeng. Anak laki kalau dinakalin akhirnya terjadi tawuran, berantem. Gara-gara siapa itu? Gara-gara orang tua. Dijaga tangannya, sayang teman, buat temanmu nyaman. Kalau semua orang tua ngomong kayak gitu, insya Allah anak-anak Indonesia semuanya sehat. Ini suruh dilawan, bales. Kan bullying nih, nggak boleh. Ceritakan dulu sampai selesai. Makanya saya kemarin ngisi di salah satu sekolah namanya TKIT Al Hidayah di Jakarta Utara, ya, fenomena bullying dan pemecahan masalahnya. Karena pelaku bullying bisa jadi dia adalah korban bullying, sehingga terjadi lagi sama dia lakuin lagi. Kenapa? Balas dendam. Apalagi kalau orang tuanya nggak paham. Mama, aku dipalak sama si Fajar. Beneran nih, kamu dipalak, didatengin besoknya mamanya, sama jedahnya. Kamu yang namanya Fajar ya? Kamu yang malak si anak cucu saya ya? Awas ya kamu. Kita pulang, kata anak si Fajar nih, cupu. Bener nggak? Awas loh. Nanti pelakunya bukan dia lagi, temennya. Ya, jadi kita harus dengan kasih sayang. Hei, kamu yang namanya Fajar, Masya Allah, kenalin cucu cantik, Jidah cantik, namanya Umi Ayu. Kenalin ya, Fajar, ini cucu Jidah, ya. Nanti kamu main bareng ya. Selidik punya selidik, si Fajar ini anak yatim piatu, tinggal sama neneknya. Anak yatim piatu kan ujiannya luar biasa. Kita sedekah lah. Kamu mau jajan sama Jidah? Yuk jajan yuk. Besok jagain cucu Jidah ya. Bu, tuh anak disuruh jagain cucu Jidah. Masya Allah dia bangga. Besok saya tanya sama cucu saya, Neng, bagaimana itu tadi si Fajar di sekolah? Saya dijagain, Mi. Awas ya kalau ada yang nakalin cucunya Jidah cantik. Alhamdulillah. Ini dia kayak begini-begini, tolong Bu. Ini belajar ya. Bagaimana menangani masalah, bukan menangani masalah itu dengan kekerasan. Mengatur emosi. Apalagi tadi Bunda? Ya, apa namanya, bahkan sampai bukan hanya emosi ya Bu ya. Ya pembelajaran, bagaimana bertutur kata. Ibu di rumah ajarin, nih anak-anak sekarang nih Bu, maaf nih Bu. Ya, ajarin tata cara permisi. Terima kasih. Tolong, maaf. Permisi apalagi sekarang anak-anak udah lari aja ngeliat orang tua. Depan orang tua lari aja. Bu ajarin, ayo nak, bagaimana kalau ada di depannya ada orang tua nak. Bagaimana sayang? Dikasih tahu permisi. Begini ya nak ya. Ditaruh tangannya begini permisi ya. Dulu kita begitu kan ya. Coba liatin anak-anak sekarang kagak. Ya. Tolong ya, Mama, Jidah tolong dong. Ya, kita pun sama. Kakak, Jidah bisa minta tolong ambilin sepatu. Jidah bisa minta tolong ambilin sapu nak. Terima kasih. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Maaf ya Jidah sudah mengganggu. Gitu. Sopan santun, tata krama. Sehingga anak pun akan bicara begitu sama anak. Maaf ya Jidah. Maafin Jidah, maafin saya ya Jidah. Aku merepotkan Jidah. Ini benar Bu, udah Umi laksanakan. Dari tahun 2008 Umi sekolahnya berkarakter dan menggunakan bahasa ejaan yang disempurnakan. Alhamdulillah anak umur 3 tahun aja begitu. Maaf Bu Guru, ya boleh dijaga tangannya, sayang teman ya gitu. Anak umur 3 tahun, senang gak Bu? Ya, kalau orang yang gak tuh ngomongnya tua banget, bukan ya. Kalaupun dia ada diskusi dengan orang tuanya, lalu dia ngomongnya kamu, aku ya, tinggal dikasih tahu aja ini mama. Kalau ini kakak kalau ngomong sama mama bagaimana? Begitu aja, gak usah, jangan ngomong kamu, kurang sopan kamu nih. Udah udah di mindset nakal kamu, gak bisa kamu nakal, pukul. Ayo ganti Bu, ganti. Kalau anak tukang mukul, suruh dia sayang teman. Kalau anak nggak mau berbagi, Masya Allah, berbagi rezekinya bertambah. Pintu surganya dibuka. Nih tuh pintu surganya dibuka. Shhh. Wow, mainannya bertambah di surga.
Gak usah ngomongin sungai-sungai mengalir, ada mahkota, gak usah Bu. Anak umur 3 tahun belum nyampe ke situ. Anak 3 tahun kasih tahu aja mainannya bertambah. Tayo-tayo, dinosaurusnya bertambah, tuh seneng banget Bu. Bener gak? Ya, itu surga buat anak-anak. Ya, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah itu. Yang terakhir tadi Bunda? Oh Adia dulu, gak sabaran ya. Ayo Bunda, sini Bunda. Ya Allah, Masya Allah, ini Mae saya kalau manggil Mae. Ya maaf ya Mae ya, bukan gak sopan ini Mae. Banyak. Ya, foto dulu dong, ya Allah, kapan lagi coba Masya Allah. Alhamdulillah, beliau ini adalah menjadi wasilah saya Bu. Wasilah saya ada di Jakarta Timur. Wasilah saya ada di wilayah ini. Karena saya dikenalkan di tempat beliau dan mengaji di rumah Bu Haji Sarmi. Alhamdulillah Bu sampai detik ini. Terima kasih Bu Haji Elmah. Masya Allah, alhamdulillah menjadi berkah saya ketemu sama ibu-ibu wasilahnya ya. Yang ketiga tadi apa Bu? Oh iya, nih dia Bu. Anak sebagai amanah. Anak sebagai perhiasan, anak sebagai ujian atau fitnah. Banyak banget Bu contoh-contohnya. Ada orang tua dicariin 2 bulan kagak ketemu. Boleh nanti lihat di Facebook, boleh lihat di TikTok atau boleh lihat di YouTube. Ya, ada emak 2 bulan kagak pulang. Si kakak yang tinggalnya jauh dimimpikan si emak nangis. Emak nangis nih, ya. Dia diimpiin Bu, ya. Dia datanglah ke kampung ke rumah emaknya. Ditanya tuh si adek, Dek, mama kemana? Gak tahu tuh udah 2 bulan kagak datang. Pergi kali kabur, ya. Qadarullah si kakak ini curiga. Akhirnya si kakak ini bawa polisi, ya, untuk menyelidiki apa yang terjadi dengan orang tuanya, wabil khusus ibunya, karena ayahnya udah meninggal. Ya Bu ya, bawalah anjing pelacak. Di dapur tuh anjing muter gak mau pergi. Sampailah dia mengais-ngais tembok. Temboknya digais. Insya Allah. Sedih banget dengernya. Itu emak dikubur di tembok. Dengan alasan minta dibeliin motor baru, kagak dibeliin Bu. Emaknya dipukul pakai balok. Meninggal dia panik. Mau dikubur di mana? Akhirnya dikubur di tembok belakang dapur. Ini yang disebut anak menjadi fitnah. Asik-asik nonton TV, datang penggerbekan. Ternyata anaknya adalah pengedar narkoba. Ini yang menjadi fitnah. Bu, apakah ini yang kita inginkan? Pastinya tidak. Ya, tapi gambaran ini ada. Maka oleh karena itu hadirlah materi ini agar kita mudah-mudahan mengikis, ya, kalau bisa mudah-mudahan tidak ada dalam rumah tangga kita. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anak kita dan keturunan kita. Ya, karena ini dia, ya, ujian Bu, bayangkan. Anak yang membuat kita menangis, tapi bukan menangis karena kita sedih dan kesel sama dia, tapi kita nangis karena kita bangga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh masuk memilih surga yang kita inginkan karena wasilah dari anak-anak kita tercinta. Alhamdulillah. Itu ya Bu ya. Kalau dicontohin banyak, ya. Emang sampai jam berapa kita? Tuh, udah diginiin. Ya. Apalagi Umi kalau udah ngomong, ya, oh iya. Umi kalau udah ngomong kalau kagak di stop kagak bisa Bu. Namanya juga penyiar radio ya. Sampai 2 jam Umi kalau ngomong. Ayo nih Bu, Masya Allah. Iya, kasihan. Ya Bu. Masya Allah, Masya Allah, Masya sayang. Semoga jadi nenek yang beruntung, berbahagia. Terima kasih. Alhamdulillah ya Bunda ya. Masya Allah. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. 3 hadiah sudah ditebarkan. Tanda-tanda bahwa hari ini Allah akan memberikan kita hadiah. Hadiah nur cahaya kepada kita. Karena Allah sudah janjikan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Ya Allah, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan ya Allah. Setelah Engkau beri hidayah kami hari ini ya Allah, karuniakanlah kami rahmat dari sisi Engkau ya Allah, karena Engkau adalah pemberi karunia. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, demikian apa yang udah Umi sampaikan. Oh, doa ya Bu ya. Mohon maaf. Semoga